Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tenangkan diri Anda, bukan badai atau angin yang Anda tenangkan. Saudara, di sini kita lihat dengan jelas ya, ketika ada suatu pergumulan masalah yang sedang terjadi pada murid-murid Yesus, apa yang mereka lakukan, saudara? Begitu juga kehidupan kita sampai saat ini. Kadang kita panik ketika datang badai, ketika datang angin ribut, ya, gelombang, ketika datang pergumulan, penderitaan dan masalah. Kita berusaha menenangkan semuanya dengan cara kita, tapi akhirnya kita kecewa dan gagal. Di sini kita melihat bahwa kita perlu sadari bahwa kalau ada angin ribut, ada badai, ada gelombang apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ingatlah bahwa Tuhan mengizinkan semua itu untuk apa? Melatih ketenangan Anda. Sebenarnya yang perlu kita tenangkan diri kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena badai, gelombang, angin ribut semua itu nanti Tuhan yang tenangkan. Karena Tuhan yang mengizinkan, berarti Dia yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Amin. Saudara lihat di sini, dikatakan Yesus tidur sekonyong-konyong, mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus bisa tidur tenang. Kenapa? Karena Dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dia penguasa alam semesta ini, bukan? Dia yang menciptakan segala sesuatu. Kalau Dia berkata, datanglah angin, berhentilah, karena Dia Tuhan yang berkuasa atas itu. Jadi kita perlu tambahkan pengenalan kita yang benar kepada Tuhan. Waktu kita sadar bahwa kita hanya manusia terbatas, lemah, kita waktu sadar keadaan ini, maka kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Dan saudara lihat, murid-muridnya ketakutan luar biasa. Mereka bangunkan, Yesus bangun, enak kali kau tidur. Kau lihat ini, ada gelombang, ada angin ribut, dan perahu kita sudah ditembus oleh air. Mereka lupa kalau Yesus itu Tuhan. Ketenangan itu sangat penting. Pengkhotbah katakan bahwa di dalam Pengkhotbah 4 ayat 6, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha mencari angin. Jadi waktu datang angin ribut, badai, tetap tenang. Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Yesus heran melihat mereka. Kamu jalan dengan saya, makan dengan saya, tidur dengan saya. Kok nggak tahu siapa saya? Tetap benar. Kalaupun Tuhan izinkan masalah itu datang di depan mata kita, Tuhan, Engkau tidak buta dan tuli. Engkau maha melihat, maha mendengar. Amin. Ini cuma butuh ketenangan kita. Karena di dalam ketenangan dan percaya letak kekuatan kita. Amin. Yesaya 30:15 bilang, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Betul nggak? Ketika datang badai, angin, gempa, semua sudah lari. Karena kita nggak percaya dengan kuasa doa loh. Ingat, kata-kata kita itu adalah doa. Tuhan mau kita ada dalam ketenangan. Karena ketenangan itu letaklah percaya kita, iman kita, bahwa Dia sanggup. Dia Tuhan yang besar. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Amin. Kadang-kadang kita ini meragukan Tuhan dalam hidup kita. Yesus santai aja, masih bisa sempat tidur di tengah badai. Kenapa? Karena Dia percaya bahwa Bapa yang telah mengutus Dia dan segala kuasa diberikan kepada Dia, bukan? Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan, yang menolong selain nama Yesus Kristus. Dan harusnya kita percaya. Kayaknya Yesus bisa tenang, makanya Yesus bisa berkata, kenapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Padahal ini murid-murid sudah tinggal makan dengan Yesus. Di dalam ayat pasal 3 ayat 1 dikatakan bahwa dalam badai Tuhan menjawab air. Berarti apa? Tuhan mengizinkan. Amin. Mengizinkan. Lalu di dalam Yunus 1 ayat 4 berkata, Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terkubur hancur. Tetapi Yunus mati. Tidak. Kenapa? Tuhan yang kirimkan badai, Tuhan yang kirimkan angin ribut. Amin. Kalau Dia mengizinkan
kepadamu. Sekalipun beribu rebah di sisi kiri dan kananku, engkau tetap akan jadi pembela dalam hidupku. Hanya itu yang Tuhan melihat, dan itu bisa keluar dari mulut kita ketika saudara dan saya melihat masalah dalam ketenangan. Karena kita tahu siapa Tuhan kita. Saudara, Yesus menghapit angin dan danau itu, maka danau itu pun teruskan. Kenapa kamu takut? Hai kamu orang percaya. Hai angin, danau, tenang. Maka tenang, semua kali. Siapa dia ya? Kalau ada badai masalah dalam hidup saudara, tenangkan diri Anda. Nggak usah sok-sok menenangkan masalah. Karena apa? Ada Yesus. Dia sumber jawaban. Dia yang menyelesaikan semua masalah kita. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh. Saudara, ketika datang masalah, angin kencang, ribut, ya, hujan yang deras, berdoalah menyembahlah Tuhan. Waktu tenang Anda bisa berpikir dengan lebih baik, tapi lebih baik Anda tenangkan diri Anda dan biarkan Tuhan bekerja. Dia berperang ganti, amin. Dia akan jadi pembela untuk saudara dan saya, amin. Ini kertas putih saudara, demikianlah kehidupan saudara dan saya ya. Kita waktu dilahirkan ke dalam dunia ini, Tuhan membuat semuanya sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Ini proses. Dan Tuhan mau biarlah kita tetap ada di dalam tangan-Nya yang berkuasa. Biarkan Tuhan membentuk, menenun ya kita dengan caranya. Jadi selama saya lahir, ada banyak pergumulan, ya, ada banyak proses yang saya alami sampai saat ini. Dan masih terus akan berlanjut. Sebab garis finish kita bukan bumi. Ya, garis finish kita adalah surga. Saudara, biarkan Tuhan menggenggam. Seperti tangan saya ini, anggaplah ini tangan Tuhan yang menggenggam kita. Kertas ini adalah saudara dan saya. Kadang ada proses yang Tuhan buat ya. Kadang Tuhan perlu merobek ya. Kadang kita terasa sakit dan kita tidak, aduh sakit. Banyak proses dalam hidup kita. Tuhan terus membentuk. Saya nurut aja semua proses Tuhan. Semua yang saya mau pilih nggak ada. Nggak ada pilihan saya yang gitu. Semua pilihan ya Tuhan. Sampai akhirnya proses hidup saya terus berjalan. Tapi saya terima semua proses Tuhan, pembentukan Tuhan dalam hidup ini. Dia terus membentuk saya dan saya hanya bisa diam. Dan akhirnya saudara, saya melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Dan saudara, pembentukan Tuhan, proses Tuhan, angin ribut yang Tuhan izinkan, semua masalah yang Tuhan izinkan di depan kita. Dia ingin supaya saudara dan saya, seberapa besar saudara dan saya bisa mencintai Tuhan dan tenang di dalam kemuliaan Tuhan, bisa menjadi sesuatu yang lebih besar karena Dia mau membangun kapasitas kita untuk menjadi berkat bagi dunia ini, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saudara, saya nggak pernah tahu kalau hidup saya akan seperti ini. Karena Tuhan membawa saya untuk mengelilingi Indonesia dan juga akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Tuhan mau memperluas kapasitas saya supaya saya bisa menjadi berkat dan banyak orang bisa ditolong lewat kehidupan saya. Amin. Karena Dia ingin membuat kita menjadi jauh lebih baik. Jadi tenangkan diri kita di dalam semua proses. Tidak usah tenangkan badai. Itu bagian Tuhan, bukan bagian kita.